Jawa Barat sekarang menjadi provinsi termiskin kedua. Apa ini sebuah prestasi yang harus dibanggakan? Entah karena setiap mengkritik kebijakannya Kang Deddy Mulyadi selalu berujung dibully, Mas Bambang. Padahal faktanya, menurut Kepala BPS Jawa Barat, berdasarkan data survei ekonomi dan sensus, pada September 2024 tercatat 3,67 juta warga Jabar yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ironisnya, kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi Jawa Barat saat ini, di tengah klaim-klaim pemerintah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang berhasil, fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Rus Baraya. Kumaha damang, alhamdulillah. Nah Baraya, ini ada yang menarik gitu ya. Salah satu netizen yang memberikan kritikannya terhadap Kang Deddy Mulyadi, bahwasanya menyebutkan gitu ya, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi kedua termiskin di Indonesia. Dan yang uniknya adalah gitu ya, netizen ini menyampaikan itu data bulan September tahun 2024 yang pasalnya Kang Deddy Mulyadi itu belum menjabat di bulan dan tahun itu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kang Deddy Mulyadi menjabat itu di Februari tahun 2025. Ini seolah-olah membuka isu lama kemudian mengkambing hitamkan Kang Deddy Mulyadi, Baraya. Nah, seperti apakah videonya? Ini menarik untuk kita reaction dan tonton. Pastikan buat Baraya yang belum subscribe channel Kang Rus ini, silahkan untuk tekan tombol like, kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau udah semuanya, kita langsung aja meluncur ke videonya, Baraya. Kang Deddy, Bapak aing kumaha ye, Jawa Barat sekarang menjadi provinsi termiskin kedua. Apa ini sebuah prestasi yang harus dibanggakan? Entah karena setiap mengkritik kebijakannya Kang Deddy Mulyadi selalu berujung dibully, Mas Bambang. Padahal faktanya, menurut Kepala BPS Jawa Barat, berdasarkan data survei ekonomi dan sensus, pada September 2024 tercatat 3,67 juta warga Jabar yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ironisnya, kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi Jawa Barat saat ini, di tengah klaim-klaim pemerintah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang berhasil, fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Jawa Barat justru tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua di Indonesia. Ini bukan sekedar angka statistik. Ini adalah potret kegagalan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah provinsi sibuk membangun citra, namun abai pada realita. Ketimpangan terus melebar. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir kalangan, sementara mayoritas rakyat dibiarkan berjuang sendiri. Kumaha ieu teh Pak Deddy? Di sini Mas Bambang tidak memprovokasi, di sini Mas Bambang hanya mengkritik saking cintanya terhadap Jawa Barat dan Bapak Deddy Mulyadi. Nah, jadi itu tadi Baraya gitu ya, kritikan dari Mas Bambang gitu ya. Itu diposting 4 hari yang lalu yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini harus bertanggung jawab bahwasanya Provinsi Jabar menjadi provinsi termiskin kedua di Indonesia gitu ya. Dan kita hargai kritikan Mas Bambang ya, bahwasanya Mas Bambang memberikan kritikan
ya untuk kemajuan Jawa Barat juga gitu ya. Tetapi perlu diingat Mas Bambang ya, alangkah baiknya, alangkah bijaknya memberikan kritikan itu ya dengan data yang paling akurat ya. Jangan memberikan kritikan dan membuka data itu di tahun yang lalu yang mana Kang Deddy Mulyadi belum menjabat jadi gubernur gitu ya. September 2024 Kang Deddy Mulyadi menjabat itu Februari 2025, kan jauh tahunnya, bulannya juga jauh Mas Bambang. Dan sekarang kita lihat bahwasannya Kang Deddy Mulyadi menjabat di Februari, kemudian sekarang bulan Agustus ya, belum genap 7 bulan, tapi program-programnya sudah membuat Provinsi Jawa Barat ini mulai grow up. Salah satunya adalah nilai investasi Jawa Barat tertinggi di Indonesia ya. Ini melebihi provinsi-provinsi yang lain. 72 triliun sekian gitu ya masuk nilai investasinya ke Jawa Barat, yang itu artinya Kang Deddy Mulyadi mulai gitu ya menerapkan program-programnya, mulai membangun gitu ya untuk menghilangkan kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, kita tunggu aja kinerja Kang Deddy Mulyadi 1 tahun ke depan ya, bukan mengambil data dari tahun 2024 bulan September yang mana gubernurnya bukan Kang Deddy Mulyadi, Mas Bambang. Sabar ya, kita coba cek dulu gitu ya, bener gak sih Kang Deddy Mulyadi gitu ya, itu menjabatnya di bulan Februari tahun 2025, bukan bulan September 2024, Baraya. Nah, di sini kita lihat ya, ini adalah tentang Kang Deddy Mulyadi gitu ya, dibahas dan lain sebagainya. Nah, Kang Rus udah kasih tanda biru di sini ya. Di tahun 2025 pada tanggal 20 Februari, Deddy dan Erwan resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Baraya. Nah, ya bukan bulan September 2024, Mas Bambang. Ini bulan Februari tahun 2025, yang itu artinya data yang Mas Bambang sampaikan itu kayaknya keliru, Mas. Nah, Baraya ya, dari para netizen pun langsung gitu ya mengomentari dan menyerbu gitu ya akunnya Mas Bambang dan menyampaikan Mas Bambang itu yang dikritik itu tahun 2024, yang itu artinya gubernurnya bukan Kang Deddy Mulyadi, Mas, gitu ya. Banyak juga yang menyindir Mas Bambang ini ya. Tapi kita hargai lah ya kritikannya untuk membangun Provinsi Jawa Barat, untuk menangani gitu ya kemiskinan yang ada di Jawa Barat ini pada Deddy Mulyadi ini, Baraya ya. Nah, kita coba dengarkan gitu ya para statement-statement dari netizen mengenai tanggapan Mas Bambang ini. Seperti apakah videonya? Coba kita play. Bapak aing kumaha ye, Jawa Barat sekarang menjadi provinsi termiskin kedua. Apa ini sebuah prestasi yang harus dibanggakan? Entah karena setiap mengkritik kebijakannya Kang Deddy Mulyadi selalu berujung dibully, Mas Bambang. Padahal faktanya, menurut Kepala BPS Jawa Barat, berdasarkan data survei ekonomi dan sensus, pada September 2024 tercatat 3,67 juta warga Jabar yang hidup di bawah garis kemiskinan. Cie, data yang dipakai September 2024. Cie, apakah September 2024 Bapak Aing geus dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat? Kira-kira September 2024 siapa yang menjabat kala itu? Kang ya, sok terus suarakan, beberewekan terus ya. Bukan hanya soal angka tertinggi kemiskinan di Jawa Barat, bahkan angka pengangguran di Jawa Barat juga masih tinggi ya. Sok suarakan. Dengan Akang berbicara seperti itu ya, beberewekan ke situ, Akang membuka aib pemimpin di masa lalu ya. 5 tahun Ridwan Kamil nanaonan hungkul ya. Selain ninggalkeun hutang anu badag, ninggalkeun PR geningannya Kang Deddy Mulyadi ya. 5 tahun masa sih angka kemiskinan di Jawa Barat itu turun, malah posisinya tenagen weh di nomor 2. Eta Ridwan Kamil, Kang. Ayeuna beberewekan ka Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi teh karek 5 bulan ya ngajabat teh, jeung data nu dipake teh tuh bulan September 2024. Sedangkan Kang Deddy ya baru dilantik pada 20 Februari 2025. Coba tuh Kang update datana ulah make data heubeul.
Tah Kang, presentasi penduduk miskin di Jawa Barat Maret 2025 teh turun menjadi 7,2%. Diupdate atuh Kang datana. Ih, ngerakeun teuing ngaku we aktivis tapi termakan berita heubeul. Aing mah. Ada salah seorang ya yang mengkritik KDM di tahun 2024. Yang jadi masalah, KDM itu tahun 2024 itu belum jadi gubernur. Nah, ini ada namanya Bambang ya. Mas Bambang mengkritik KDM untuk tahun 2024. Nah, itu artinya membukakan aib sendiri. Camkan Bambang. Nah, Baraya, ya kita langsung aja gitu ya untuk menjawab statementnya Mas Bambang juga gitu ya. Ini Kang Rus dapat video dari Pikiran Rakyat ya 5 hari yang lalu postingnya. LT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus mengaku tak pernah mendengar data perihal Jawa Barat yang menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin kedua terbanyak di Indonesia. PLT Badan Pusat Statistiknya aja belum pernah mendengar, Baraya ya. Sebelumnya, data Survei Sosial Ekonomi Nasional Susena September 2024 ya, yang mengungkapkan bahwa ada 3,67 juta warga Jabar yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun gitu ya, kata Darwis yang dimaksud adalah tingkat kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang semakin melebar, bukan jumlah penduduk miskinnya, Baraya. Nah, seperti apakah statementnya dari PLT Kepala Badan Pusat Statistik ini? Coba kita tonton dulu, Baraya, play. Provinsi termiskin mungkin bisa lebih dikelirkan lagi Pak, kalau versi BPS mungkin kayak gimana soal data tersebut gitu? Saya kok nggak pernah dengar termiskin ya. Tapi memang waktu itu apa namanya Gini rasio iya, namanya suatu wilayah yang investor masuk terus menerus, tentunya juga akan ada meningkatkan ekonomi level atas yang semakin meningkat. Nah, itu kan memperlebar gap itu yang disebut Gini rasio. Tapi kalau dibilang daerah termiskin sepertinya bukan. Oke, siap. Bukan ke situ apa namanya, narasinya itu kadang-kadang memang suka nggak jelas konsep definisi sehingga diarahkan ke sana. Jadi mungkin kesenjangan gitu ya Pak ya, kesenjangan antara yang di atas sama yang di bawah gitu, semakin lebar ya iyalah ya. Kan coba lihat Bekasi yang sangat luar biasa itu kan akan memindahkan, mungkin kan ada orang pindah yang memang menginvestasikan untuk huniannya dan sebagainya, itu kan semakin memperlebar tingkat pengeluaran. Kita lihat dari pengeluaran ya, ya pasti seperti itu. Siap. Ya, jadi sampel kita kan makin banyak nih, semakin banyak orang datang ke wilayah Jawa Barat, apalagi di kawasan-kawasan di kawasan industri yang ada di Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, ya termasuk Bandung Raya. Ya itu kan akhirnya mendapatkan data yang dimana pengeluarannya terlihat semakin oke. Kabar ya, jadi itu tadi gitu ya kritikan yang disampaikan oleh Mas Bambang terhadap Kang Deddy Mulyadi. Kalau menurut Kang Rus pribadi sih, memberikan kritikan terhadap pejabat, memberikan kritikan terhadap siapapun itu hal yang baik gitu ya, selama memang kritikannya itu membangun. Tapi perlu diperhatikan juga, memberikan kritikan harus didasari dengan data-data yang valid, sumbernya terpercaya, jangan mengambil data yang justru gitu ya belum menjabat pada saat itu Kang Deddy Mulyadinya. Nah itu kan juga jadi pertanyaan gitu ya Baraya. Dan gimana menurut Baraya dengan kritikan dari Mas Bambang ini? Kalau Baraya ada yang mau dikomentari, silahkan aja langsung ketik di kolom komentar, dan silahkan tinggalkan jejak pendapat Baraya di kolom komentar Kang Rus. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Kang Rus akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya.